bersama Bu Yani akan melakukan supervisi. Jadi supervisi seperti yang biasa kita lakukan, hanya sekarang pendekatannya dengan praktek coaching. Ini nanti saya akan melakukan pra observasi dulu sama Bu Yani, tujuannya, kemudian apa yang ingin dikembangkan Bu Yani pada saat mengajar. Kemudian bagaimana strateginya pembelajaran akan dikuatkan, pembelajaran apa, kemudian T5 yang akan T3 yang akan dimunculkan dalam pelajaran apa, seperti itu. Saya mohon izin untuk waktunya, mungkin begitu. Silakan Bu Dwi, terima kasih sekali. Kami juga sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan nanti apa yang Bu Dwi laksanakan bisa disampaikan juga ke kami, bisa di-sharing, dibagi sehingga bisa untuk sama-sama meningkatkan mutu sekolah. Baik, terima kasih. Berikut saya sampaikan form yang akan saya lakukan selama kegiatan coaching. Jadi ini adalah form pra observasinya. Itu Wirman. Terima kasih Bu Dwi, bagus sekali. Bagus sekali. Tapi memang perlu kerja keras. Mungkin itu saja Wirman. Terima kasih banyak ilmunya. Mohon doanya semoga lancar. Amin. Semoga lancar dan semoga bisa memberikan manfaat yang banyak. Asik Wirman. Sama-sama Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Sri Mulyani. Beliau adalah pengajar bahasa Indonesia di kelas 4. Nah, sebagai tahap awal dari coaching supervisi akademik, kami akan melakukan pra observasi. Berikut percakapan kami. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Dwi. Ya, tapi sepertinya akan mengganggu waktu Bu Yani nih. Nggak apa-apa Bu Dwi. Kalau untuk kemajuan anak-anak belajar, saya senang sekali kok Bu Dwi. Alhamdulillah. Jadi Bu Yani akan melakukan praktek mengajar di kelas. Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Yani capai? Iya. Baik, untuk bahasa Indonesia di semester yang kedua ini, tepatnya di mid semester yang kedua, kebetulan di bahasa Indonesia ada 4 aspek. Jadi yang akan saya ambil dari tujuan pembelajarannya dari aspek membaca, yaitu ketika membaca anak-anak menemukan kosakata baru, dan ini sekaligus dengan aspek berbicara. Jadi nanti ketika anak-anak menemukan kosakata baru, mereka dapat menjelaskan kata-kata baru dari teks narasi yang dibaca, dan juga bisa membuat kalimat dari teks narasi, dari kata-kata kosakata baru yang mereka temukan di teks narasi itu. Oke, baik. Jadi mereka mengidentifikasi kosakata dari sebuah teks narasi. Betul. Kemudian nanti mereka akan menjelaskan, dan setelah itu mereka akan membuat sebuah kalimat dari kosakata yang mereka sudah artikan tersebut. Betul. Nah, tentunya dalam kegiatan mengajar tersebut ada hal yang ingin Bu Yani kuatkan sebagai seorang guru yang memiliki 4 kompetensi guru ya Bu Yani. Betul, yang utama sih adalah untuk kompetensi sosial. Kadang mohon maaf ya, kita kalau mengajar terus apalagi sudah di jam-jam terakhir, kadang-kadang anak-anak sudah tidak fokus lagi ketika mendengarkan penjelasan guru, dan pada akhirnya baru saja dijelaskan terus anak-anak langsung tanya yang tadi barusan kita jelaskan. Kadang-kadang kalau sudah jam terakhir itu fokusnya agak berkurang, Jadi turun. bagaimana Bu Yani nanti bisa mengendalikan Kadang-kadang kita sebagai guru, ya Allah, psikososial kita dan betul, anak gitu betul. ya Bu ya. Ya Allah, baru saja tadi dijelaskan, kok gak denger ya gitu. Nah itu jadi kita dengan melihat kejadian-kejadian seperti itu, kita harus mengubah, misalnya yang jam terakhir kita harus mengubah strategi yang aktif. Jadi tidak yang anak-anak itu hanya mendengarkan saja. Jadi anak yang melakukan kegiatan. Jadi mungkin nanti untuk tesnya
kita tidak dengan mengisi LK, tapi kita dengan bermain peran, bisa dengan memasangkan, bisa dengan kegiatan interaktif yang lain. Jadi bukan paper and pen ya Bu Betul, ya. betul. Oke, baik Bu Yani. Ini tetap memperhatikan psikososial anak ya Iya, dalam betul. pembelajaran besok ya. Jadi itu area pengembangan yang ingin Bu Yani capai. Selain itu mungkin ada kompetensi guru lain yang ingin Bu Yani kuatkan dan Bu Yani kembangkan. Iya, yang lain adalah kompetensi profesional. Nah, di sini ketika kita melihat anak misalnya kurang aktif, kita akan mencari apa yang anak-anak mudah pahami. Misalnya untuk mencari kosakata baru dan menerapkan kosakata baru. Itu anak-anak kemarin ketika membuat celengan dari barang bekas, itu anak-anak menggunakan kata-kata yang mereka gunakan dalam lisan sehari-hari. Padahal ketika diungkapkan dalam bentuk tulisan itu kurang tepat. Mohon maaf, misalnya ketika membuat celengan, itu anak-anak harusnya melubangi gitu, melubangi botol bekas untuk memasukkan koin ke dalam celengan. Tapi anak-anak menggunakan kata-kata dibolongin gitu. Jadi, nah ketika itu anak menemukan sendiri kata yang kurang tepat dan anak juga bisa memperbaiki sendiri. Jadi kadang-kadang kata-kata yang diucapkan ketika lisan itu tertuang dalam tulisan, tapi dengan begitu ketika anak-anak aktif membuat celengan, menuliskan kalimatnya, langkah-langkahnya, itu anak-anak bisa menemukan sendiri kata-kata yang kurang tepat. Jadi bagaimana Bu Yani merubah strategi ya apabila betul. menemukan hal-hal yang mungkin sudah udah nggak asik lagi nih, harus bagaimana nih gitu ya. Betul. Baik. Hebat Bu Yani. Kemudian untuk anak-anak sendiri Ibu, kan kita tahu keterampilan abad 21 ada berkomunikasi, kemudian berpikir kritis, kemudian kreatif dan kolaboratif. Kira-kira area yang mana nih yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu? Iya. Kadang-kadang sih kalau yang untuk ini, karena kemarin ketika saya melihat untuk tugas individu kurang menarik, jadi saya akan ubah menjadi yang kolaboratif. Nah, di situ saya ingin anak-anak bekerja sama dan saling mengingatkan tutor sebaya gitu. Jadi ketika ada anak yang mampu menjelaskan arti kosakata baru yang penting, nah dia bisa menjelaskan kepada temannya yang memang kurang memahami. Ketika nanti ada tugas untuk mempresentasikan di depan, itu semuanya harus bisa menjelaskan. Jadi kolaborasi dari masing-masing kelompok itu akan tercipta dengan baik, kemudian bisa membantu anak-anak yang kurang percaya diri untuk tampil. Berarti strateginya cooperative learning ya. Betul. Dengan pendekatan saintifik. Betul Oke, sekali. baik. Kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Yani gunakan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu Yani kira-kira? Strategi yang saya akan laksanakan yaitu strategi saintifik dengan 5M. Jadi anak-anak pertama mengamati dulu, kemudian setelah mengamati mereka akan membaca, kemudian setelah itu mereka akan mencoba, setelah mencoba nanti mengidentifikasi, kemudian nanti pada tahap akhirnya mereka juga bisa mengkomunikasikan. Jadi di sini juga nanti ada penilaian menyimak, karena kan memang ada 4 aspek, ada menyimak, berbicara, membaca, menulis. Jadi ada di sini kita langsung menyimak, tadi sudah membaca, kemudian nanti anak-anak menyampaikan dengan berbicara. Nanti sebelumnya itu anak-anak menulis dulu apa kosakatanya, kemudian bisa menuliskan dalam bentuk kalimat. Nah itu, jadi ketika mengkomunikasikan kita bisa menilai anak dengan menyimaknya. Jadi anak yang berbicara menjelaskan, nanti teman-teman yang lain menyimak ketika temannya berbicara. Oke. Jadi ada penilaian teman sebaya begitu? Betul. Oke, baik. Berarti ada disiapkan formatnya Bu Yani ya? Iya. Oke, baik. Media yang akan Bu Yani gunakan, apakah Bu Yani membuat media untuk persiapan besok gimana? Pertama medianya kita gunakan PPT, kemudian yang kedua adalah kamus mini. Jadi kamus mini anak-anak membuat sendiri,
Kemudian itu sudah ada lebih awal dibuat Iya. atau bagaimana? Ini kita sudah di minggu yang lalu, tapi hari ini kita lihat lagi. Jadi kamus mini itu kemarin baru penjelasannya. Nah sekarang anak-anak sudah memiliki kamus mini itu berbentuk apel. Nanti di dalamnya ada kosakata dan penjelasannya. Dan ada lagi alat peraga yang kami gunakan adalah kamus digital. Jadi anak-anak nanti bisa berselancar melalui Google, melalui internet, mencari arti dari kosakata baru. Kemudian alat peraga yang lain, potongan kertas yang berisi kata-kata dan penjelasan arti dari masing-masing kata. Terima kasih, banyak hal yang sudah kita sama-sama berbagi. Kira-kira besok di kelas berapa kita akan prakteknya? Insya Allah di kelas 4C di jam pertama dan kedua. Ini jam pertama, jam kedua. Berarti besok di hari Rabu. Rabu, betul. Rabu jam pertama, jam kedua. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani. Semoga sukses untuk kegiatan kita besok. Amin. Terima kasih juga Bu Dwi. Sama-sama. Inilah kegiatan percakapan pra-observasi kami untuk kegiatan coaching supervisi akademik. Dan akan dilanjutkan untuk kegiatan observasi supervisinya esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pejamkan mata, ya. Ikuti, bayangkan apa yang Bu Yani ceritakan. Suasana hujan, rintik-rintik, kamar mandi untuk berwudu. Mengucapkan senang. Nah, itulah bawa manfaat. Itu yang kita baca. Jangan hujan males mau ke sekolah. Itu membangun suasana hati kamu gembira. Alhamdulillah. Kosakata. Coba sekarang Bu Yani minta ada yang bertukar tempat duduknya. Ya, yang Bu Yani tunjuk silahkan bertukar tempat duduknya. Kemudian kosakata dengan cepat. Wisatawan, biota, flora, fauna, barter. Oke. Biota, flora, kepulauan, turis, wisatawan, latuk, barter, biota, flora, fauna, turis, wisatawan. Satu kelompok. Kata yang sama. Tidak ada kan, beda semuanya. Sudah? Ya. Sekarang satu saja. Ketika yang berhenti itu stopnya di mana? Yes. Ya. Nah artinya, ya. Kita boleh membantu kalau ada yang tidak paham, misalnya berhenti. Ya. Semuanya mendengarkan, mulai dari sakti. Kumpulan pulau-pulau. Biota, apa arti biota? Hewan dan tumbuhan atau tumbuhan dan hewan di suatu biota. Dengarkan ya. Terkena kotoran di Iya. Iya, artinya apa? burung yang membuat sarangnya dengan mematuk pohon. Iya. Pelatuk adalah burung yang membuat sarangnya dengan cara mematuk. Tercemar dan pelatuk. Diingat-ingat ya kosakata. Jadi tadi tercemar, biota, kepulauan, dan pelatuk.
adalah menukar barang Menukar. tertentu. Fauna adalah apa arti tercemar? Arti kata tercemar adalah kotor. Terkena kotoran. Burung yang masuk pohon. Ya. Yang tahu arti koin? Benih. Bersih, bening, betul. Berwisata. Orang yang sakti. Indra, sudah bisa buat kalimatnya? Paling tidak ada subjek dan predikat. Hitungan kelima, memikirkan kalimat yang akan dibuat. Minimal ada subjek dan predikat. Di sekolahku tumbuh berbagai macam flora, misalnya. Di sekolahku jabatannya sebagai apa? Tumbuh. Predikat, objek. Ya, itu juga sudah lengkap. SPOK. K-nya mana? Di sekolahku atau di dekat sekolahku. Hebat, ternyata anak sudah bisa membuat kalimat dengan pola SPOK. I make love. Gimana Bu Yani? Kemarin kita sudah bersama-sama, saya di kelas mendampingi Bu Yani untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut Bu Yani, pembelajaran kemarin yang Bu Yani lakukan, apa yang Bu Yani rasakan sebagai refleksi Ibu? Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi ketika saya merasakan, mencoba dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu ternyata manfaatnya banyak banget Bu Dwi, ya, banyak sekali. Jadi yang pertama, saya bisa memberikan materi sesuai kemampuan anak, dan itu akan memudahkan anak. Jadi untuk anak yang kemampuannya masih belum tergali, Terbatas masih belum, kosakata. iya, kosakatanya masih terbatas, itu kita berikan kosakata yang mudah, ternyata mereka cepat untuk menyampaikannya. Dan untuk anak-anak yang kemampuan dan potensinya sudah lebih berkembang, itu kita berikan kosakata yang memang baru, dan ternyata mereka juga bisa mampu. Jadi ketika kita berikan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada keseimbangan. Jadi antara anak yang memang potensinya belum berkembang dengan anak yang memang potensinya sudah berkembang, itu sejalan. Jadi tujuan pembelajaran kita tercapai. Untuk membuat kalimat dengan kosakata dari teks narasi. Nah ini walaupun kosakatanya itu berbeda, tapi dia masuk dalam kosakata teks narasi. Artinya mereka mampu membuat tercapai dengan tujuan pembelajarannya ya. Betul. Bu Yani memperhatikan kebutuhan murid gitu. Betul. Ya. Dan ini manfaat yang berikutnya adalah ya, anak bisa belajar dengan menyenangkan karena penuh dengan games, kemudian anak semuanya beraktivitas, tidak ada anak yang diam, tidak ada anak yang melamun, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi semuanya bergerak, semuanya dengan baik, sehingga semuanya terbangun semangat belajarnya. Alhamdulillah, berarti sukses Bu Yani nih. Alhamdulillah, Bu Dwi. Untuk refleksinya kemarin anak-anak happy ya. Alhamdulillah happy. Jadi ketika saya tanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, alhamdulillah menyenangkan.
dan diawali dengan KSE itu anak sudah terbangun motivasi belajarnya, fokus belajarnya, ya. Dan ternyata menurut mereka membuat kalimat dengan kosakata teks narasi yang awalnya kok susah ya Bu gitu, takutnya mereka tidak bisa membuat, ternyata ketika dijalankan mudah dan mereka bisa membuat, semua bisa menempel dan bangga dengan hasil-hasil karyanya yang ditempel di display. Oke, alhamdulillah. Kemarin tuh saya sempat lihat Bu Yani ada anak yang menyampaikan membuat katanya, tapi belum sesuai dengan arti kosakata itu. Membuat kalimatnya ada yang masih nyerempet lah, belum sesuai dengan arti kata kosakata itu. Tuh Bu Yani langsung bagaimana tuh kemarin ya? Iya. Jadi begini, memang Bu Dwi, kendalanya di anak-anak itu kita kan di kosakata memang ada yang homonim, itu ada satu kata tapi berbagai macam arti. Kemudian ini kendalanya di anak-anak kadang-kadang masih menggunakan bahasa lisan untuk bahasa tulisan. Seperti misalnya dia mengucapkan kata lagi untuk kata-kata sedang. Misalnya saya sedang belajar, tapi mereka menggunakan saya lagi belajar. Kemudian ada juga yang menggunakan kata-kata, misalnya kemarin ada kata cemerlang. Itu cemerlang itu memang kosakata bakunya adalah bersinar, kemudian bercahaya. Tapi anak-anak kadang-kadang tidak tepat untuk memasukkannya di dalam kalimat. Nah, ketika mereka itu kurang tepat, langsung kita berikan solusi atau perbaikan. Ini loh kata yang tepat. Jadi Langsung merasakan bedanya. ya. Ya. Jadi anak-anak langsung mengetahui, oh di sini kesalahannya. Jadi langsung kita perbaiki. Jadi pembelajarannya benar-benar bermakna ya Bu Betul, ya. betul. Baik, untuk selanjutnya apa yang ingin Bu Yani lakukan sehubungan dengan pembelajaran diferensiasi nih? Iya, kebetulan kan di dalam bahasa Indonesia ini ada berbicara, kemudian ada empat aspek itu, yang menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Nah, anak-anak ini yang kemampuan berbicaranya masih kurang, atau ketika saya melakukan diferensiasi ini di lisannya dia kurang, saya akan sering-sering menunjuk anak itu untuk tampil percaya diri di depan, berbicara. Jadi mengungkapkan segala sesuatu, menyampaikan hasil cerita, menyampaikan pengalaman, pokoknya melatih dia untuk berbicara di depan kelas. Kemudian kalau yang ketika diferensiasinya itu kurang kemampuannya dalam menulis, nah itu akan saya berikan tugas atau wali kelasnya, melalui wali kelas nanti untuk rajin-rajin menulis cacil, kemudian memberikan extra time untuk menulisnya, begitu. Wah, keren banget Bu Yani. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan selalu diberikan kemudahan. Amin, dan amin. semuanya memang kita berusaha untuk pembelajaran berpihak untuk pengembangan diri anak. Betul, jadi mengembangkan potensi yang dimiliki sama anak-anak semuanya. Karena kita yakin semua anak memiliki potensi, walaupun potensi itu berbeda-beda. Baik Bu Yani, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, untuk Bu saya Dewi. bisa melakukan coaching terhadap Bu Yani. Terima kasih. Sehat terus ya Bu Yani. Amin, alhamdulillah. Bu Dwi juga sehat terus. Ya, mudah-mudahan anak-anak juga bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih.